Balik lagi. Jadi sekarang aku langsung mau bahas aja nih problemnya ya, karena tadi nggak bisa di-meet. Kita langsung masuk ke problem 3 dan 4 yang akan aku bahas sekarang. Jadi sebenarnya problem 3 dan 4 ini adalah problem yang bakal mirip banget sama soal UTS kalian nanti, dan juga sama soal kuis kalian. Formatnya tuh kayak gini. Paling nanti yang ditanyain tuh kayak begini juga gitu. Jadi yang diajarin di problem 3 dan 4 itu yang bakal keluar nanti pas kalian nanti mau UTS gitu, UTS dan kuis. Nah, terus jadi soalnya itu agak panjang, tapi ini sebenarnya gampang sih, sebenarnya gampang banget jujur. Jadi gampang, kalian pasti bisa. Aku bahas pelan-pelan ya, Nih, jadi si Miss Vivian ini adalah seorang investor. Nah, dia itu ditawarin buat investasi di sahamnya Go Beauty gitu ya, perusahaan terbuka di bidang kecantikan. Nah, dia terus di sini dikasih potongan SOFP parsial, jadi statement of financial position-nya parsial, cuma di bagian equity-nya aja. Nah, terus kita langsung tulis aja nih ya, kita tulis satu persatu nih. Buat buat diketahuinya. Jadi, di sini dia bilang preferred stock-nya itu 8% kumulatif. Nah, kalau kumulatif berarti seandainya dia nggak bayar dividen di tahun ini, maka dividennya nanti bakal dialihin di tahun depan. Jadi diakumulasikan gitu, diakumulasikan terus dividennya. Jadi nggak ada istilahnya perusahaan nggak bayar dividen untuk preferred stock-nya, karena dia sudah sistemnya kumulatif gitu ya. Nah, terus dia bilang preferred stock-nya ini sebesar 2.250.000.000. 2M 250 juta. Aku udah tulis nih diketahuinya ya. Preferred stock 2M 250 juta. Common stock-nya belum diketahui. Nah, terus paid in capital-nya itu 57.550. Terus retain earning-nya 458 juta. Dan total shareholder equity-nya 3.125 juta. Nah, buat hitung common stock-nya berarti gampang ya, tinggal kita selisihin aja nih. Kita selisihin dari ini nih, dari yang total shareholder equity-nya. Jadi ini dikurang ini. Nah, hasilnya itu 359.450.000 itu untuk common stock. Nah, aku sekarang nih, dia bilang kan ya, kalau common stock itu parnya 12.500. Nah, tapi kita nggak tahu nih, total share yang outstanding-nya itu berapa lembar. Gitu ya, total sahamnya itu berapa lembar kita nggak tahu, kita cuma tahu nominalnya gitu, nominal parnya doang gitu ya, nominal par sama totalnya. Jadi buat kita hitung lembarnya nih, berapa common stock yang outstanding ya, standing itu kita gampang tinggal common stock dibagi sama nilai par aja. Tadi kita udah carikan ya, common stocknya 359 juta dibagi sama nilai parnya dia 12.500. 12.500. Nah, hasilnya itu dia ada 28.000 lembar saham. Ini nggak usah pakai IDR, bentar ya. Kenapa jadi currency? Nah, jadi totalnya itu dia ada 28.756 lembar saham yang beredar ya di pasaran. Ini untuk common stock-nya. Nanti ini bakal kita pakai buat hitung valuasinya di bawah. Nah, terus sekarang kita langsung masuk aja nih. Ini kan diketahui yang atas kan kita udah lengkapin ya, SOFV partialnya. Terus yang diketahui yang di bawahnya ini sebenarnya buat hitung yang nomor B. Jadi nanti kita hitungnya pas di B aja. Sekarang kita hitung dulu yang A. Yang A itu berapa besarnya preferred dividend yang harus dibayarkan oleh Go Beauty jika pada tahun 2018 dan 2019 lalu belum pernah membagikan dividen. Nah, kayak yang aku bilang, karena dia sistemnya kumulatif, berarti misalnya dia membayar dividen di tahun 2020, dia harus mengakumulasikan dividen yang tahun 2018, tahun 2019, dan 2020. Jadi dibayarin langsung. Gitu. Nah, buat hitung dividennya gampang. Jadi tinggal, di sini kan udah diketahui nih, 8% ya. 8% itu persentase dividen yang ditetapkan sama perusahaan, yang bakal dikasih ke si investor. Berarti tinggal dividennya tinggal gini aja masukin. Kita langsung masukin aja ya, 8% dikali total preferred stock-nya itu ada berapa tadi? Bentar. Kok ngelik lagi?
Nah, udah ya. 8% dikali 2M 250 yang tadi ya, yang di atas ya. Nih total preferred stock-nya udah diketahui kan ya. Nah, terus udah nih ya. Kok nggak kali? 8% dikali sama ini. Nah, hasilnya itu berarti preferred stock dividen harus dia bayarin dalam 1 tahun itu adalah 180 juta. Nah, jadi dividen yang harus dibayarin dari tahun 2018 ya, 2018, 2019, dan 2020 berarti gampang, tinggal yang ini 180 juta tinggal kita kali 3. Hasilnya 540 juta rupiah. Itu dividen preferred stock yang dibayarkan sama si GoBeauty buat di tahun 2020 karena dia kumulatif. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke nomor yang B. Udah ya, A gampang. Kalau preferred stock dividen ya gitu aja, intinya tinggal persentase dikali sama total ini ya, total equity di preferred stocknya berapa. Gitu. Udah sih. DPR nggak perlu sih, kita nggak dipakai, jadi kayak pengecoh aja kalau buat di preferred stock itu, karena ditanyain cuma dividennya aja, gitu ya. Nah, yang B, hitunglah besarnya harga wajar per lembar saham dari GoBeauty. Nah, harga wajar per lembar saham dari GoBeauty. Nah, sekarang kita harus breakdown dulu nih, dari diketahuinya dari yang si nomor B. Nah, buat hitung harga wajar per lembar saham, kita tuh harus tahu dulu total earning available for common stockholder-nya itu berapa. Karena dari di sini tuh dia baru diketahuinya nih, kalau kalian baca nih di ini ya, di yang ini nih yang aku ada kursor aku nih. EBT earning before tax tahun 2020 itu 875 juta. Jadi kita breakdown dari EBT sampai ke EACS. Itu kita masukin, kita kayak bikin kita breakdown satu persatu dulu, dikurangin interest, dikurangin tax kayak gitu. Ya. Jadi sekarang kita coba masukin, aku udah bikin sih diketahuinya. Jadi diketahuinya itu dia bilang ya, dividen payout ratio-nya 75%, EBT-nya 875 juta, tax rate-nya 25% ya. Nah, terus ini aku udah masukin di sini. Terus juga iya, growth-nya juga nih, sorry. Diketahui growth-nya juga. Tahun 2021, CFO perusahaan memprediksi bahwa growth-nya ini bertumbuh sebesar 10% ya, growth dividennya. 2022 turun menjadi 7%. 2023 dividen akan naik sebesar 5%. Sebesar 5% itu dari 7% nih, jangan kekecoh nih. Tadi aku sempat ngecoh juga, kayak bingung, kok ini jadi 5% gitu ya. Ternyata dia bilang akan naik sebesar 5% dari yang tahun 2023. Jadi dari 7% ditambah 5 gitu, jadi 12%. Nah, setelah itu dividen diprediksi akan tumbuh secara konstan sebesar 14% sampai waktu yang tidak terhingga. Nah, jadi kalau di variable yang tadi aku bilang, tadi aku nggak sempat terlalu jelasin banget ya. Jadi kalau di variable growth model ini, perusahaan biasanya di awal-awal periode dia selalu kasih return yang tinggi dan selalu berubah-ubah, bervariasi gitu ya, bervariasi terus. Tapi nanti di beberapa tahun ke depannya itu mereka bakal kasih return yang sama terus pertumbuhannya tiap tahunnya gitu. Jadi pertumbuhannya itu jadi konstan. Jadi kalau variable itu kayak awalnya itu variable emang bener, tapi nanti beberapa tahun kemudian dia bakal jadi constant growth model gitu. Jadi kalau variable growth model kayak gitu sih. Kalau di soal ya kita lebih banyak sih kayak gitu. Jadi kayak kalau yang variable tuh awal-awalnya iya bervariabel, variasi gitu, tapi nanti di akhirnya mereka tetap aja konstan gitu. Jadi tetap nanti masuknya ke constant growth rate, dan nanti jadi growth rate ke depannya itu bakal naiknya tumbuh sebesar 14%. Nah, contoh aja nih misalnya ya, di 2023 kan dia itu udah 12% ya, 12% kenaikan dividennya. Nah, nanti 2024 14%. Berarti 2025 14% tambah 14%. Jadi berapa tuh? 4% tambah 14%. Jadinya 14% gitu. 2026, 2027, 2028 udah 14% terus kayak gitu. Jadi udah konstan tuh. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang variable growth model gitu, jadi kayak kalau variable growth model emang gabungan gitu, di awal variable tapi nanti di akhirnya bakal konstan. Nah, terus tapi yang kita hitung ya cuma variabelnya aja sih, yang konstannya kita udah nggak hitung lagi gitu. Nah, terus di sini dia bilang EBT-nya 875 juta. Kita langsung breakdown aja ya. Jadi ini kan diketahui dividend payout ratio 75%. Terus EBT-nya itu 785 juta. Nah, ini teksnya aku udah masukin. Jadi teksnya itu
25% dikali sama EBT, terus aku kaliin sama min 1. Karena kenapa? Jadi nanti biar tinggal di sum aja ini buat apa? Biar di sum buat dirumusnya lebih gampang karena udah minus kan. Gampang lah, ini tinggal teks dikali sama EBT. Dapat nih. Jadi EAT-nya berarti 875 juta dikurangin teks 218 juta sekian, hasilnya 656 juta. Nah, terus dikurangin lagi sama preferred dividend. Nih, yang ini nih. Kita udah dikurangin sama yang ini nih. Yang tadi, preferred dividend. Yang tadi aku bilang. Makanya kalau preferred stock itu diutamain. Jadi, setelah earning after tax, dia langsung bayar dulu ke preferred dividend. Baru sisanya nanti dapat earning available for common stockholder. Gitu. Jadi, dari EAT dikurangin preferred dividend, sisanya berapa, baru dikasih buat yang common stockholder, buat dividen. Gitu. Nah, terus di sini kita udah dapet nih EFCS-nya, EACS ya. Nah, setelah itu kita langsung hitung common stock dividennya berapa sih per lembarnya gitu ya. Bukan per lembarnya, total yang dibayarkannya berapa sih gitu. Nah, jadi buat ngitungnya itu dividen payout ratio dikali EEFCS. Dividen payout ratio dikali ini. Jadi dividen payout ratio itu adalah rasio pembayaran dividen gitu dari total total earning yang dia punya. Biasanya memang perusahaan, kalau misalnya dia punya earning nih kayak gini ya, dia udah punya laporan kayak gini nih, ada earningnya, nggak semuanya itu sisanya kan di paling akhir buat EFCS ya, tapi nggak semuanya itu buat kita gitu. Jadi cuma beberapa aja gitu, nanti sisanya buat ke return earningnya gitu kan, disimpan. Nah, jadi di sini dividen payout ratio-nya itu cuma 75%. Nah, langsung aja jadi buat ngitung common stock dividennya berarti 75% dikali sama earning available for common stockholder-nya. Jadi hasilnya 87.187.500. Ini buat dividen yang common stock. Nah, setelah itu kita mesti ini dulu ya, kita mesti hitung nih dividen. Itu kan dividen keseluruhan yang dibayarkan untuk semua investor. Nah, berapa sih dividen yang dia bayarkan untuk per lembarnya? Gitu ya, per lembar saham. Nah, kita hitung nih, ini namanya D0 gitu ya. D0 itu rumusnya common stock dividen dibagi jumlah lembar saham. Nah, tadi kita udah dapat kan ya jumlah lembar sahamnya itu 28.756 lembar. Nah, terus berarti common stock dividennya berarti 87 juta dibagi untuk 28.000 lembar saham. Nah, kita langsung bagi. Salah. Kita langsung bagi. Hasilnya itu adalah Rp3.031 sekian. Nah, ini kita bulatin aja ya biar gampang ya. Jadinya 3.031,98. 031,98. Nah, gini aja. Oke, jadi ini D0-nya ya, dividen D0-nya ya, dividen yang dibayarin di tahun ke-0-nya gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung nih, dia kan bilang nih buat ngitung harga wajar per lembar saham biasa. Nah, yang tadi aku bilang di sini, di PPT, bentar kok potong. Nah, jadi yang tadi aku bilang di PPT. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngitung dividen yang variable growth model itu dibagi jadi dua kayak gini. Itu sebenarnya ngitung PV of dividennya ditambah sama PV of stocks. Jadi dari nilai dividen sama stoknya, jadi digabung gini kan. Nah, makanya di sini kita harus hitung satu persatu. Pertama kita hitung dulu PV of dividennya. PV of dividennya berapa gitu, baru abis itu PV of stocks. Nah, karena di sini kan kita tadi diketahui ya growth-nya itu untuk 3 tahun kan ya, yang growth yang variable-nya 3 tahun, setelah itu baru konstan. Berarti kita hitung nih PV of dividennya untuk 3 tahun aja. Yang konstan nggak usah dihitung, karena kan kalau udah konstan ya udah segitu-gitu aja kan. Nah, ini jadi tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Nah, D0-nya nih kita masukin, berarti kita hitung dulu satu-satu ya, dari tahun yang pertama. D0-nya tadi kita udah hitung, jadi Rp3.031,98. Nah, terus 1 plus G. 1 plus G itu berarti 1 plus growth-nya. Nih, 2021 kan growth-nya 10%. Berarti sebenarnya 1,1 sih, cuma aku mau iniin aja sih. Nih, jadi 1 plus G. Jadinya 1 plus 10%, 1 plus 0,1, berarti 1,1 gitu ya. Terus DT itu adalah D0 dikali 1 plus G. D0 kali 1 plus G. Nah, gampang kan? Nah, tinggal ini D0 dikali 1 plus G. Hasilnya 3.335. Nah, terus habis itu kita hitung PPIF. Nah, PPIF ini jadi
kita menghitung present value dari si required rate of return. Jadi R-nya itu required rate of return. Nah, ini gampang ya, required rate of return-nya kan diketahui 15%. Nah, berarti buat ngitung PPIF-nya nih, tinggal 1 dibagi 1 plus 15% pangkat 1. Nih, pangkat 1. Nanti biar bisa ditarik nih sama aku nih ngitungnya. Jadi, karena dia tahun pertama, makanya N-nya 1 dong, karena tahun pertama kan, pangkat 1. Nah, udah nih. Nah, kalau buat hitung PPIF ini gampang kan, kita udah masukin rumus. Nah, nanti tinggal kita tarik kayak gini. Oh, udah deh. Ini PPIF buat tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga. Ini kalau pakai Excel kayak gitu enaknya, guys. Jadi tinggal diturun-turunin aja. Udah nih, PPIF udah dapet nih. Terus, PPIF dividennya berapa jadinya gitu ya? Percent value of dividend tahun pertama berapa sih jadinya? Nah, jadi dari dividen tahun berjalannya ini, kita kali sama PPIF. Ya, hasilnya 2.900. Nah, itu present value of dividend dari tahun pertamanya si tadi Go Beauty. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tahun yang kedua. Nah, tahun yang kedua ini D0-nya kita pakai D dari tahun sebelumnya. Jadi gini, kita kan sekarang tahun kedua ya. Jadi kita pakai dividen yang dibayarin di tahun pertama. Nih, tahun pertama kan tadi DT-nya itu dividen dibayarkan tahun itu kan 3.300. Nah, ini jadi kita jadinya kan kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya kita nih mau hitung dividen, itu tuh kita selalu dihitungnya dari berdasarkan dividen dari periode sebelumnya yang udah pernah dibayarkan. Gitu. Kalau kita hitung periode tahun kedua, berarti kita yang dihitung di awalnya ini berarti dari dividen tahun pertama. Gitu. Nanti buat hitung D0 dari tahun ketiga itu juga pakai DT tahun kedua. Selalu kayak gitu. Nah, ini jadi udah ya DT. Kita masukin jadi D0 tahun kedua, ini adalah DT tahun pertama. Nah, terus 1 plus G. Nah, ini karena ini tadi kan aku udah kasih rumusnya nih. Nah, sebenarnya sama aja sih, tinggal 1 plus 7%. Terus 1 plus 12%. Sebenarnya bisa ditarik kayak gini langsung kan. Nah, udah. Tapi kalau misalnya aku mau breakdown aja deh biar kalian ngerti. Takutnya kalian ada yang nggak ngerti. Nih, jadi gini, 1 plus 7%. Jadi hasil segini. Nah, terus buat ngitung DT-nya, gampang sama kayak tadi. Tinggal 3.300 ini dikali sama 1,07. Nah, ini udah nih, DT itu berarti dividen yang dibayarkan ya. Dividen yang dibayarkan di tahun kedua. Percent value tadi kita udah ketemu, karena aku turunin ya, aku udah turunin langsung. Jadi buat PV of dividennya, percent value dividen tahun kedua itu adalah kita DT dikali sama PPIF. Hasilnya 2.698,40. Nah, selanjutnya kita tahun ketiga, sama kayak tadi, D0-nya berarti dari DT tahun kedua. Nah, terus 1 plus G-nya berarti 1 plus tahun 2023 kan naiknya 12% ya. Berarti 1 plus 12%, 1,12. Terus DT-nya berarti tinggal D0 dikali sama ini. 1 plus G. Nah, hasilnya dapat nih 3.996. Nah, terus habis itu kita mau hitung percent value-nya gitu ya, percent value-nya. Jadi dinilai sekarang kan gitu. Kalau dulu kan kita belajar time value of money kan gitu ya. Jadi percent value itu ini kan sebenarnya tahun ini tuh baru tahun 2020. Kita tuh masih berangan-angan gitu. Masih kira-kira kalau di tahun 2023 dibayarin dividen segini, di sekaranginnya itu nilai berapa sih gitu. Uangnya itu berapa sih, seharga berapa sih gitu. Jadi kita percent value-nya ya. Nih, jadi dividen yang dibayarin di tahun ketiga, di tahun 2023 dikali sama PPIF, percent value of interest. Nah, hasilnya 2.626. Nah, habis itu kita buat hitung PPF dividennya. Jadi totalnya nih, percent value of dividennya kita langsung pakai, kita sum aja. Kita sum. Nah, hasilnya 8.226 dividennya nih dalam 3 tahun ya. Kalau dihitung dinilai sekarangin di 2020. Sekarang itu kita di 2020. Kita menghitung kira-kira kita dapat dividennya itu berapa di tahun berikutnya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau buat ngitung dividennya ini berarti kan cuma present value of dividend ditambah present value of stock kan, of sahamnya gitu ya. Total present value of dividend kita udah dapat. Sekarang kita langsung hitung present value of stocknya. Nah, present value of stock ini rumusnya yang tadi udah aku jelasin sih sebenarnya ini. Jadi rumus itu D0 dikali 1 plus G dibagi R min G
dikali 1 per 1 plus R pangkat N. Jadi 1 per 1 plus R pangkat N ini adalah PPIF sebenarnya ya. Cuma kalau tadi kan kita semua tetap kita PPIF-in dong. Yang tadi dari dividen kita kaliin PPIF, dan yang stok juga sekarang kita kaliin sama PPIF-nya. Nah, aku udah masukin nih, aku udah masukin angkanya. Nah, jadi angkanya udah dimasukin. Nih, yang D0-nya itu kita masukin yang ini ya, yang tahun terakhirnya ini ya, yang tadi ya. Nih, D0-nya dari yang ini nih. Nih, karena jadi selalu kalau buat ngitung PPF stocks-nya itu, selalu kita pakainya itu D0 yang tahun yang terakhir. Yang terakhir pakai variable growth model maksud aku. Karena setelah ini kita kan bakal konstan kan. Nah, terus ini tuh jadi BTW kalau misalnya kita ngitungin PPF stock itu adalah kita ngitung buat yang dividen setelah besaran dividen itu tetap udah konstan. Yang udah 14% tadi nih aku bilang nih, konstan. Nah, jadi ini kita hitung di sini. Nah, terus kita masukin aja ya, berarti 1 plus G. G itu growth-nya setelah dia udah konstan. Jadi 14%, dibagi required rate of return-nya 15%, dikurangin 14% ya, tadi growth-nya. Terus dikali sama PPIF-nya. Dikali PPIF-nya 1 per 1 plus 15% pangkat 3. Gitu, karena N-nya tadi kan 3 ya. Nah, terus PPF stoknya berapa nih? Aku coba hitung pakai kalkulator. Oke, dapat hasilnya 299.593,54. Nah, ini adalah present value of stocks. Jadi, ini buat ngitung present value of stock itu dipakainya growth untuk yang udah konstan. Untuk pembayaran dividen yang sudah konstan di tahun keempat nanti. Gitu. Nah, kalau yang tadi kan kalau PPF dividen ini yang awal ya, yang kita pakai yang variabel yang masih beda-beda. Nah, ini kalau ini udah yang konstan. Nah, terus buat hitung valuasinya nih, nilai wajarnya atau nilai intrinsiknya itu tinggal present value of dividend yang ini ditambah sama present value of stocks. Jadi hasilnya 307.820.000,11. Ini ditambah ini. Udah. Ini jawaban yang nomor B. Berapakah nilai wajar? Berarti nilai wajarnya 307.820,11. Gitu. Oke, kita sekarang move ke nomor yang C ya. Apabila diketahui harga saham biasa sebesar 1.500.000 per lembar, tentukan apakah saham itu overvalue atau undervalue, dan apakah Miss Vivian lebih baik memilih saham Go Beauty atau enggak gitu. Sertakan alasannya. Nah, berarti dia market value-nya adalah 1.500.000. Nah, PO-nya nih, nilai intrinsiknya itu 307.000. 307.820. Nah, berarti karena market value-nya itu lebih besar daripada PO-nya, berarti harga sahamnya itu overvalue. Karena itu saham nilainya itu sebenarnya cuma 300.000 gitu ya. Sahamnya nilainya cuma 300.000, tapi dijual dengan harga 1.500.000. Berarti kan harganya jauh banget dong gitu value-nya. Kalian dapat barang seharga 300.000 tapi harus ngeluarin uang sebesar 1.500.000, ya mending jangan dong gitu ya. Jadi keputusan terbaik adalah jangan membeli saham tersebut karena harga wajar saham lebih rendah dari harga pasarnya. Tuh, kayak gitu. Jadi nggak usah dibeli nih. Sorry, aku ke merge. Nah, ya karena dia overvalue ya, berarti overvalue nilainya kemahalan. Dah, kayak gitu. Ini problem 3. Nah, sekarang kita move ke problem 4. Problem 4 itu sebenarnya sejenis sih sama problem 3. Sama aja, cuma beda di angka-angkanya aja. Cuma cara ngitungnya sama kok. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Kita ke problem 4. Nah, sekarang dia bilang nih, jadi Jessica selaku investor handal tertarik untuk berinvestasi pada saham Skyscrapers Corporation yang bergerak di bidang property and real estate. Nah, ini jadi dikasih juga SOFP yang parsialnya, yang di bagian equity-nya aja. Nah, ini dia nggak diketahui nih. Jadi preference stock-nya kita nggak tahu berapa, X. Terus common stock-nya juga nggak diketahui juga, dia masih Y. Terus total stockholder equity-nya juga sama, nggak diketahui, itu masih Z. Gitu ya. Total shareholder equity-nya masih Z. Nah, sekarang kita hitung nih.
Satu persatu ini, jadi kita cari satu persatu dulu ya. Kita cari dari yang preferred stocknya dulu nih, X-nya. Nah, cara nyari gimana sih gitu? Karena ini kan gak diketahui sih gitu kan. Cara nyarinya gimana? Nah, ini cara nyarinya gampang guys. Jadi, buat hitung nilainya berapa, itu tinggal gini aja. Dia bilang kan, share issues dan outstanding-nya itu ada 225.000. Nah, sebenarnya dia authorize-nya itu 500.000 kan, karena berarti kalau misalnya gini, kalau nilai authorize-nya itu 500.000, berarti yang di-issued sama outstanding-nya kan cuma 225 dong. Ini dia bilang gitu kan, berarti sisanya 275.000 itu sahamnya berarti saham treasury gitu, yang nggak beredar di pasaran. Nah, yang kita hitung untuk dividennya ini selalu saham yang outstanding ya, teman-teman ya, selalu saham yang outstanding gitu. Dan keseringan sih biasanya diketahui sahamnya itu yang issued dan outstandingnya berapa gitu. Jadi nggak ada issuednya berapa, outstandingnya berapa. Kalau di akuntansi kan gitu ya, kayak beda-beda kan, issuednya beda, outstandingnya beda. Nah, kalau di sini kita biasanya sama sih. Tuh. Bentar. Nah, terus kita langsung hitung aja nih buat preferred stocknya dulu. Berarti hitungnya gampang, berarti tinggal gini aja. Total share issues dan outstandingnya 225.000, tinggal terus dia nilai parnya 600. Nah, parnya 600. Nah, udah tinggal masukin aja. 225.000 ya, tadi 225.000 dikali 600. Dapat hasilnya 135 juta. Kok kebanyakan nolnya? 225.000. Oh iya, sorry, kebanyakan. Nah, 135 juta. Nah, terus habis itu udah ketahuan nih preferred stocknya ya, tinggal share outstanding dikali nilai par. Nah, terus buat yang common stock juga sama, tinggal share outstanding dikali nilai parnya aja. Dia bilang 1 juta shares authorized, yang dikeluarin sahamnya itu 1 juta, tapi yang beredarnya, yang issued dan outstandingnya itu 360.000. Nah, terus par value-nya 200. Berarti tinggal kita hitung dengan cara 320.000 1, 2, 3 dikali sama 200. Bener gak sih? 300. 360. Astaga, kok 320 sih? 360.000 kali 200. Nah, berarti total common stock-nya itu ada 72 juta. Nah, terus paid in capital in excess of par-nya udah diketahui 19.800.000. 19.800.000. Terus return earning-nya diketahui 188.200.000. Berarti masukin pakai rumus sum aja ya, kita sum. Oke, jadi 415 juta. Total stockholder equity-nya. Nah, terus kita ditanya nih, kita ini buat diketahui nomor 2, yang B nggak usah. Nah, A, hitunglah berapa besar preferred dividend yang harus dibayarkan kepada preferred stockholder tahun 2020 apabila perusahaan juga belum membayar dividen tahun lalu. Berarti dia kumulatif, dia sama ya, dia masih kumulatif, jadi kita kali 2 berarti. Nah, terus presentasi dividen dikali total preferred stock dikali total periodenya. Nah, dia totalnya 9%, dividennya 9%, terus dikali sama total preferred stocknya 135 juta, dikali total periodenya 2. Nah, kita langsung masukin aja nih ke rumusnya. 9% dikali 135 juta dikali 2. Hasilnya dia harus membayar preferred stock dividen sebesar 24.300.000. Nah, oke, yang B-nya, hitunglah harga wajar pelembar common stock scarecroppers. Jika diketahui required rate of return-nya adalah 15%, sama kayak yang tadi ya, R-nya 15%. Kita masukin dulu R-nya di sini, berarti 15%. Nah, kita baca lagi nih, kita tadi kan belum baca nih. Nah, analisis keuangan perusahaan telah memprediksi bahwa pada tahun 2021 dividen akan bertumbuh menjadi 8%. 2021 dividennya jadi 8%. Kita baru masuk diketahuinya dulu ya. Terus 2022 naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya, berarti 10%. 2% dari tahun sebelumnya. Terus 2023 pertumbuhan dividen turun menjadi 7%.
Nah, terus 2024 tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 2% dari 2023. Berarti 2023 kan 7, berarti selanjutnya ini tahun berapa sih? 2023, 2022-nya berarti 9%. Sorry, 2024, 9%. Nah, terus selanjutnya dari sisi tumbuh konstan mulai 2025 nih sebesar 12% sampai waktu yang tidak terhingga. Konstannya 12%. Terus dividen payout ratio-nya, nah dia bilang nih dividen payout ratio-nya 70% dari earning available for common stockholder. 70%. Nah, oke, sekarang kita sama kayak tadi ya, masukin dari dia baru diketahui EBT ya, earning before tax. Dia baru diketahui earning before tax-nya 211 juta. Jadi kita masukin 211 juta nih, aku udah hitung sih. Terus dikurangin sama tax-nya. Tax-nya itu 25%, sama. Tinggal ini aja sih, 25% dikali EBT. Terus sama aku dikali sama min 1. Ini cuma buat perhitungan aja sih ya, teman-teman. Biar nanti di sini aku nge-sum-nya gampang. Tapi kalau di kalian hitung manual nggak perlu dikali 1, nggak apa-apa. Nggak perlu dikali min 1 maksud aku. Tinggal langsung minusin aja di sebelahnya. Terus EAT-nya berarti kan EAT itu kan tinggal ini ya, tinggal EBT dikurangin tax ya, earning after tax 263 juta 750. Terus abis itu kita tinggal preferred dividennya tinggal dikurangin preferred dividen. Sorry tadi aku salah. Harusnya 158 250 ribu. Oke. Nah, terus preferred dividennya itu tadi kan udah diketahui ya sama kita udah cari 24 juta 300. Karena ini kan dia ngurangin nih, jadi udah diminusin. Preferred dividennya 24 juta 300. Terus berarti earning available for common stockholder-nya tinggal EAT dikurangin sama preferred dividen, hasilnya 133 juta. 133 juta 950 ribu itu yang total earning available yang buat common stockholder-nya. Tapi buat ini nggak semua dikasihin ke si investor common stock dia ya. Jadi kita masih kaliin dulu sama dividen payout ratio-nya. Dividen payout ratio-nya itu kan gini, berarti 70% dikali sama EHFS. Nah, hasilnya itu 93 juta 765 ribu yang akan dibayarkan untuk semua pemegang saham biasanya. Nah, terus tadi jumlah lembar saham yang beredarnya itu dia bilang kan ya 360 ribu shares issued and outstanding. Nah, tinggal dimasukin sih. Jadi dari total semua ini common stock dividen dibagi sama jumlah lembar saham yang beredar. Nah, hasilnya itu D0-nya, dividen yang dibayarkan di tahun 0-nya itu 458 sekian. Nah, ini kita buletin aja ya. Jadi 260,46 aja deh, 46. Ya. Terus 60,46. Nah, itu D0-nya. Nah, sama kayak tadi, kita jadi sekarang hitung dulu percent value of dividend-nya dulu ya. Percent value of dividend pas lagi masih variable growth aja. Tuh, aku udah tulis. Variable yang masih variable aja. Variable growth model aja. Nah, jadi D0 itu DT dari tahun sebelumnya jadi D0 ya buat yang selanjutnya nih. Nah, terus 1 plus G kayak tadi ya, tinggal 1 plus G tahun 2021 kan 8%. Nah, terus DT-nya tinggal D0 dikali 1 plus G. Terus PPIF-nya ini 1 dibagi 1 plus 15% pangkat 1. Pangkatnya sih, pangkat 1. Tunggu. Nah, udah dapat nih. Sorry aku ganti aja ya biar tahunnya, biar nanti kita bisa langsung hitung PPF-nya langsung. Sini berarti pangkatnya. Nah, terus langsung kita tarik aja nih ya buat PPF. Karena kan pangkatnya udah aku masukin dari tahun nih, jadi sesuai nih. Nah, terus habis itu kita hitung PPF dividennya. Nah, PPF dividen tinggal DT, dividen yang dibayarkan tahun itu dikali sama percent value of interest-nya. PPIF jadi 244. Nah, tadi sebenarnya kalau misalnya mau cari gampang nih ya, makanya aku kan di sini udah kasih growth-nya, udah diketahui. Langsung aja 1 plus ini.
Nah, terus habis itu kita bisa langsung diturunin. Nah, sama kan, jadi tinggal sama aja sih, 1 per 9%, 1 per 7%, kayak gini kan. Nah, terus habis itu, sebenarnya ini berarti tinggal kita pindahin aja ya. Buat D0 tahun kedua, berarti dividen yang dibayarkan tahun pertama itu masuknya ke D0 tahun kedua kan. 281,30. Terus DT-nya tinggal kita kaliin, D0 dikali 1 plus G. Udah, dapat. Terus habis itu PPIF tadi kita udah turunin sekaligus, tinggal cari PPF dividennya. DT dikali PPIF. Udah, terus sekarang tahun ketiga, berarti pakai DT tahun ke-2 ya, dividen dibayarkan tahun ketiga, jadi D0 tahun kedua, jadi D0 di tahun ketiga. Hitung DT-nya tinggal D0 dikali sama 1 plus G aja. Udah, dapat juga PPIF-nya, terus langsung kita bisa hitung PPF dividennya dengan cara dividen yang dibayarkan di tahun ketiga dikali sama PPIF. Hasilnya udah 217,69. Terus sekarang kita masuk ke tahun yang keempat. DT-nya tinggal kita turunin ya. Terus abis itu buat hitung DT-nya nih berarti D0 dikali growth-nya. Nah, kenapa sih D0 dikali growth gitu ya, selalu D0 dikali growth? Karena kan kita selalu bilang kayak ini bertumbuhnya berapa persen gitu, bertumbuhnya berapa persen kayak gitu kan. Jadi selalu kita hitung dari benchmarknya dari yang tahun lalu gitu, berapa persen dari yang tahun lalu kayak gitu. Nah, terus udah, sekarang kita langsung cari PPF dividennya, tinggal carinya DT atau dividen yang dibayarkan tahun berjalan dikali sama PPIF. Dapat 206. Sekian. Nah, terus buat total PPF dividen kita langsung sum aja. Ditotalin ya. Nah, PPF dividennya, jadi total present value of dividend yang dibayarkan selama dia masih menggunakan variable growth model atau total dividen yang dibayarkannya masih berubah-ubah ya, berubah-ubah kenaikan pertumbuhannya. Jadi itu totalnya 902,61. Nah, selanjutnya kita harus hitung percent value of stocks-nya nih. Jadi percent value of stock ini dihitung dari yang tadi, pakai yang variable yang udah konstan. Jadi growth-nya itu pakai yang variable udah konstan, yang udah nggak bergerak nih di 12% tadi. Ya, rumusnya sama kayak yang tadi sebelumnya. D0 dikali 1 plus G dibagi R min G dikali 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, terus berarti nggak masukin angkanya aja. D0-nya itu berarti yang dari DT tahun keempat yang variable itu jadi D0 di tahun kelima. Ya, karena tahun kelima kan udah mulai konstan nih gitu ya. Jadi kayak kita hitungnya gitu. Jadi dibikinnya dia jadi D0 nih. Ini DT ini nih jadi D0. Aku kuningin deh biar gampang. Nah, ini pindah ya jadi D0 ya. Nah, terus dikali sama 1 plus G. 1 plus growth yang konstan udah 12% ya. Dikurangin R min G, berarti required rate of return-nya 15%, dikurangin 12%. Terus dikali 1 per 1 plus R pangkat N. Ini PPIF ya. Ini PPIF. Nah, terus hasilnya adalah ini bentar. 360,88 dikali 1 plus 12% dikurangin 3% dikali 1 per 1 plus 15% pangkat 4. Hasilnya 7.703,15. Nah, ini percent value of stock-nya. Iya, udah. Nah, terus buat ngitung nilai wajar sahamnya tinggal tadi total PV of dividend ditambah sama percent value of stock. Udah. Hasilnya nilai wajar saham atau P0-nya nih dari siapa sih nama perusahaannya nih? Dari Skycrapers Corporation ini adalah 8.605,76. Ya, itu nilai wajar sahamnya. Terus kita lihat, itu kan jawaban nomor B ya udah. Terus kan nomor C. Tentukan keputusan apa yang harus diambil Jessica sebagai investor yang rasional atas keputusan investasi pada saham tersebut apabila diketahui harga common stock industri sejenis adalah 10.000 per lembar. Nah, jadi ini kalau kita bandingin sama market value-nya ya. Berarti kan industri sejenisnya itu jadi masuk market value ya. 10.000 itu jadi kita masuk ke market value. Market value 10.000. Nah, PO-nya tadi kita dapat 8.600. Berarti udah jelas dong market value lebih besar daripada PO-nya. Jadi harga jualnya lebih besar daripada value-nya. Berarti udah jelas itu dia over value. Keputusan yang terbaik adalah dengan tidak membeli saham.
tidak membeli saham tersebut karena harga wajar saham lebih rendah daripada harga pasarnya atau harga jualnya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Kalau buat yang stock valuation, nanti soal-soalnya kalau di UTS atau di quiz bakal kayak gini sih. Pasti nanti kayak gini. Nanti ada tanya preferred stock dividend, terus nanti ada harga wajar common stock gitu yang pasti dengan metode awalnya itu dia variable dulu, variable growth model, abis itu baru yang constant growth model kayak gitu. Pasti kayak gini sih. Gampang lah ya. Jadi kayak gini aja, cuma mungkin caranya mungkin kan agak, ini kan sebenarnya nih tabel ini tuh gampang, cuma karena kalian kalau ngitung manual mungkin agak lama, jadi kalian bisa pakai Excel buat bantunya ya. Tinggal ditarik aja kan ke bawah, dia langsung dapat ketemu gitu. Dah gitu aja sih. Jadi pertemuan kita keempat membahas tentang stock selection gitu aja. Terus sekian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya, jadinya nggak jadi meet now kita. Padahal aku tadi pengen meet now sekalian ambil nilai partisipasi, tapi nggak apa-apa, masih banyak minggu-minggu berikutnya. Tenang aja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat mencatat. Jangan lupa nanti turn in di assignment ya. Nanti aku bikin assignment untuk catatannya. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Thank you.